Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwani Supriyadi, mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2023. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu tugas mata kuliah Teori dan Praktik Konseling, dengan judul Pendekatan Konseling Behavioristik dengan menggunakan Teknik Konseling Psikodrama. Pada video kali ini ada 4 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu, apa itu teknik psikodrama? Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan teknik psikodrama? Yang ketiga, langkah-langkah dalam teknik psikodrama. Dan yang keempat, penerapan teknik psikodrama dalam kehidupan nyata. Langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu apa itu psikodrama? Pengertian psikodrama. Psikodrama adalah permainan peran yang dimaksudkan agar konseling dapat memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya, menemukan konsep dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhan dan menyatakan reaksinya terhadap tekanan-tekanan terhadap dirinya. Sedangkan menurut pendapat yang lain berpendapat bahwa psikodrama adalah upaya yang pemecahan masalahnya melalui drama, dan teknik psikodrama adalah salah satu cara yang unik dengan berbicara melalui gerakan tubuh, memperlakukan fisik kepada pengalaman masa lalu yang dibawa ke masa sekarang. Teknik ini memungkinkan protagonis untuk memproses kenangan dengan bimbingan pemimpin dan partisipasi anggota kelompok. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknik psikodrama merupakan suatu cara yang dapat digunakan dalam bimbingan kelompok sebagai upaya menyelesaikan masalah melalui drama. Teknik dalam bimbingan kelompok merupakan ilmu yang dapat diterapkan atau digunakan dalam pemberian layanan bimbingan kelompok. Menurut pendapat yang lain, terdapat teknik latihan dalam bimbingan kelompok yang mencakup berbagai teknik lain dalam bimbingan kelompok seperti diskusi, simulasi, dan sosiodrama, atau beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai penggunaan latihan dalam situasi kelompok. Salah satu teknik yang dapat digunakan dalam bimbingan kelompok yaitu teknik yang ini, teknik psikodrama. Baiklah, poin kedua yaitu apa kelebihan dan kekurangan teknik psikodrama. Kelebihannya yaitu dapat mengembangkan kreativitas siswa dengan peran yang dimainkan siswa, dapat berfantasi, dapat memupuk kerjasama antara siswa, menumbuhkan bakat siswa dalam seni drama. Siswa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri, memupuk keberanian berpendapat di depan kelas, melatih siswa untuk menganalisa masalah dan mengambil keputusan. Adapun kekurangannya yaitu adanya kurang kesungguhan, terlihat malu-malu saat memainkan drama, sehingga para pemain menyebabkan tujuan tak tercapai. Pendengar siswa yang tak berperan sering menertawakan tingkah laku pemain sehingga dapat merusak suasana. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu langkah-langkah dalam teknik psikodrama. Langkah-langkah di sini ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan atau the warm up, kedua itu tahap pelaksanaan atau the action, dan yang ketiga tahap diskusi atau tahap berbagi pendapat dan perasaan atau the sharing. Tahap persiapan atau yang biasa disebut dengan the warm up, pemanasan merupakan bagian penting dalam menumbuhkan kepercayaan dan ikatan dalam kelompok. Pemanasan terdiri dari kegiatan awal yang diperlukan untuk peningkatan secara bertahap dalam keterlibatan dan spontanitas. Ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan secara maksimal. Tahap pelaksanaan atau the action, yaitu kelompok melakukan aksi drama untuk mengeluarkan pikiran, sikap, dan perasaan yang mereka tidak sadari. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membantu anggota dalam membawa pikiran-pikiran yang mendasari sikap dan perasaan yang mereka tidak sadari sepenuhnya. Hal ini berguna untuk memudahkan proses sehingga protagonis dapat bergerak ke dalam tindakan secara mungkin. Tahap ketiga yaitu tahap diskusi atau tahap berbagi pendapat dan perasaan atau biasa yang disebut dengan the sharing. Dalam tahap diskusi atau tahap sharing, kelompok mengeluarkan pendapat yang tak menghakimi sesama. Sharing yang dilakukan pertama terdiri dari pernyataan yang menghakimi diri sendiri, diskusi, dan proses kelompok berikut.
Baiklah, kita masuk pada poin keempat, yaitu penerapan teknik psikodrama dalam kehidupan nyata. Salah satu penerapannya yaitu kita menjumpai perilaku merokok pada peserta didik, dan itu merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja. Bentuk kenakalan remaja seperti ini sering dijumpai di kalangan peserta didik sekolah menengah atas. Peserta didik yang duduk di bangku SMA atau SMK sederajat merupakan individu yang berada pada masa remaja madya. Masa remaja adalah suatu periode peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Masa remaja mengalami proses tumbuh dan berkembang untuk mencapai kematangan, baik mental, emosional, sosial, dan fisik. Sebagai periode yang paling penting, masa remaja ini memiliki karakteristik yang khas jika dibanding dengan periode-periode perkembangan lainnya, yaitu masa remaja adalah periode yang penting, masa peralihan, periode perubahan, usia bermasalah, pencarian identitas diri, usia yang ditakutkan, tidak realistis, ambang dari masa dewasa. Fenomena tersebut didukung dengan hasil observasi yang dilakukan di SMK Perintis Kabupaten Bandung dengan mewawancarai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan bahwa perilaku menyimpang yang ditampilkan oleh peserta didik di SMK Perintis selain dari kedisiplinan yaitu perilaku merokok. Peserta didik yang merokok disebabkan oleh berbagai faktor. Kebanyakan dari peserta didik yang merokok adalah karena mencoba-coba, ada juga karena ajakan dari teman dan ikut-ikutan teman. Data ini pun diperkuat oleh salah satu guru mata pelajaran bahwa terdapat peserta didik yang merokok secara sembunyi-sembunyi di lingkungan sekitar sekolah pada saat jam istirahat berlangsung. Beliau mengatakan peserta didik yang merokok dapat diketahui dari ciri-cirinya yaitu badannya kekurus-kurusan dan terlihat bermalas-malasan. Selain itu, saat face to face tercium aroma bau rokok melekat pada mulut dan seragam yang dipakainya. Perilaku merokok pada peserta didik merupakan suatu permasalahan yang dialami oleh pribadi peserta didik itu sendiri dalam menghadapi masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Perilaku merokok yang dimunculkan oleh peserta didik tidak semata-mata disebabkan oleh lingkungan teman sebayanya, namun juga dorongan yang muncul dari dalam diri peserta didik akibat role model yang dilihatnya sehari-hari. Hal ini didukung oleh hasil wawancara terhadap beberapa peserta didik yang berperilaku merokok di SMK Perintis Kabupaten Bandung. Mereka mengaku bahwa mereka merasa tertarik untuk mencoba merokok karena sering melihat anggota keluarga, baik orang tua maupun saudaranya yang merokok. Mereka beranggapan bahwa dengan merokok akan terlihat lebih gagah dan merasa sudah dewasa. Namun demikian, mereka pun menyadari bahwa akibat perilaku merokoknya tersebut berpengaruh terhadap kesehatan yang mereka rasakan dan prestasi belajar yang terus menurun karena kurangnya konsentrasi saat pembelajaran berlangsung. Perilaku merokok pada peserta didik dapat diselesaikan dengan memberikan strategi layanan bimbingan dan konseling berupa bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama. Karena dengan bimbingan kelompok melalui teknik psikodrama, peserta didik dapat memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya, menemukan konsep diri, dan menyatakan reaksi terhadap tekanan yang menimpanya. Dalam psikodrama, peserta didik akan memerankan situasi dramatis mengenai dampak merokok yang dialaminya pada waktu lampau, sekarang, dan antisipasi waktu mendatang. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.